Halo teman-teman, hari ini kita berbicara dari hati ke hati. Belakangan ini kita mendengar kabar duka, banjir, longsor, dan bencana alam menerpa bagian dari saudara-saudara kita di Pulau Sumatera. Banyak rumah hancur, banyak yang kehilangan, banyak yang sedih, bahkan ada yang kehilangan orang tersayang. Di saat seperti ini, kita butuh sesuatu yang lebih dari simpati. Kita butuh kekuatan batin, ketenangan jiwa, dan harapan, agar ketika badai menerpa, kita bisa tetap berdiri teguh. Inilah saatnya kita belajar dari kebijaksanaan kuno, dari kaum Stoikisme. Stoikisme mengajarkan kita bagaimana menghadapi kesulitan dengan kepala dingin dan hati yang tetap terbuka. Kita memulainya bersama di video ini, supaya mereka yang mendengar tak merasa sendiri, dan kita yang menonton bisa belajar menjadi penopang, bukan beban. Mengakui rasa sedih dan duka, itu hak kita. Pertama, ketika tragedi datang, wajar jika kita merasa sedih, takut, marah, atau hampa. Bukan berarti kita lemah, itu berarti kita manusia. Seorang stoik besar seperti Seneca pernah berkata bahwa kita harus memperhitungkan apa yang bisa terjadi, agar ketika kenyataan sulit datang, kita bisa menjaga pikiran tetap selaras. Sedih karena kehilangan rumah, karena saudara, karena rasa tak berdaya, semuanya wajar. Misalnya, seorang ibu kehilangan rumahnya karena longsor. Ia merasa dunia runtuh. Tapi di saat duka, kita bisa bilang di hati, "Aku berduka, aku berkehilangan, dan aku izinkan rasa itu ada." Dengan mengakui duka kita, bukan menghindarnya, kita memberi ruang bagi penyembuhan. Karena denyut hati yang jujur justru membuka jalan bagi belas kasih, empati, dan harapan. Memahami bahwa banyak hal di luar kendali kita. Bencana alam adalah pengingat pahit bahwa kita tidak menguasai segalanya. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tidak bisa melawan longsor, tidak bisa mencegah air naik, tidak dalam skala besar itu. Kaum Stoik menyebut ada hal dalam kendali kita dan ada hal di luar kendali kita. Marcus Aurelius menulis bahwa kita bisa mengendalikan pikiran, sikap, dan reaksi kita, tapi bukan angin, hujan, atau tanah yang retak. Kita tidak bisa menghentikan badai, tetapi kita bisa memilih respons kita terhadapnya. Apakah kita terpuruk atau bangkit membantu, merangkul, membangun harapan. Seorang warga di daerah yang terdampak longsor mungkin kehilangan tempat tinggal. Ia tidak bisa mengendalikan tanah yang longsor, tapi ia bisa memilih untuk tetap optimis, tetap membantu tetangga, tetap membuka hati untuk berbagi sesuatu yang bisa dia kendalikan. Membangun ketabahan lewat komunitas dan kepedulian. Kita tidak berjalan sendiri. Dalam krisis besar, komunitas, kerabat, tetangga, mereka adalah penopang. Stoik bukan berarti kita menutup diri. Justru sebaliknya, kita belajar untuk ikhlas menerima pertolongan dan saat kita mampu menjadi penolong. Saat kita mendengar ada korban longsor, kita bisa mengirim doa atau dukungan, memberi bantuan nyata, makanan, pakaian, perlengkapan, mendengarkan korban, memberi ruang bagi duka mereka. Ada banyak relawan yang datang membantu, masyarakat lokal yang membuka rumah, berbagi makanan. Itu bentuk ketabahan kolektif. Dan melalui solidaritas dan empati, kita menunjukkan bahwa meskipun badai datang, kita tetap bisa saling menopang. Teman-teman,
Kalau kamu merasakan hal ini, sedih, prihatin, ingin membantu tetapi bingung bagaimana, ketahuilah itu adalah perasaan manusiawi, dan di tengah duka, kebijaksanaan Stoik bisa memberi pijakan. Kalau segmen ini menyentuh hatimu, kamu bisa beri like untuk mendukung agar pesan ini sampai ke lebih banyak orang yang sedang berduka atau ingin membantu. Kalau kamu siap, kita lanjut ke segmen berikutnya, mendalami bagaimana kita bisa bertahan dan berfungsi lebih baik di tengah badai. Belajar menerima, bukan menyerah. Dalam Stoikisme, ada satu prinsip yang sering disalahpahami: penerimaan. Orang pikir menerima berarti pasrah, berhenti berjuang, atau membiarkan keadaan memburuk. Padahal bukan begitu. Penerimaan berarti melihat kenyataan dengan jernih, lalu bergerak dengan bijak. Seneca pernah menulis, "Apapun yang terjadi, terimalah dengan tenang, karena tidak ada yang terjadi tanpa alasan." Ketika banjir merendam rumah atau longsor menutup jalan, kita tidak mengatakan, "Ya sudah, biarkan saja hidupku hancur." Bukan. Kita berkata, "Ini sudah terjadi. Sekarang apa langkah terbaik yang bisa kulakukan?" Penerimaan justru memberi kita energi untuk bertindak lebih cepat, karena kita tidak membuang waktu melawan sesuatu yang sudah terjadi. Seorang bapak di Sumatera yang rumahnya rusak tidak membuang waktu menyalahkan hujan atau nasib. Ia menerima keadaan dan langsung ikut membantu penyintas lain mengungsi. Penerimaan membuat hatinya kuat, bukan lemah. Menguatkan hati dengan persiapan dan kewaspadaan. Para Stoik punya latihan mental bernama premeditatio malorum, membayangkan bahwa hal buruk bisa saja terjadi. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti diri, tetapi untuk membangun kesiapan. Marcus Aurelius menulis, "Ketika pagi tiba, persiapkan pikiranmu untuk kemungkinan bahwa dunia tidak selalu berjalan seperti yang kau inginkan." Dalam konteks bencana, ini bukan berarti kita berharap bencana terjadi, tetapi kita sadar bahwa dunia tidak selalu ramah. Gunung bisa runtuh, air bisa naik, tanah bisa bergerak. Ketika kita mengakui kenyataan itu, kita menjadi 1. Lebih waspada, 2. Lebih siap, 3. Lebih sigap menolong. Warga desa yang membuat jalur evakuasi, menyimpan dokumen penting di tempat aman, menyiapkan tas darurat, mempelajari tanda-tanda tanah bergerak. Ini sikap Stoik modern. Tenang tapi siap. Memusatkan diri pada kebajikan. Tetap baik meski dunia tak baik. Stoikisme mengajarkan bahwa apapun yang terjadi di luar, satu hal yang tidak boleh kita lepaskan adalah kebajikan, kebaikan yang kita lakukan. Epictetus mengatakan, Anda tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda memilih untuk bersikap. Ketika bencana terjadi, dunia sedang tidak baik, tapi kita masih bisa memilih untuk menjadi manusia yang baik. Misalnya, tidak panik meski takut, tidak saling menyalahkan, saling bantu meski diri sendiri juga lelah, jujur dalam kondisi sulit, berbagi meski sedikit, relawan yang ikut mengangkat puing sambil menenangkan anak kecil yang menangis, atau tetangga yang membuka pintu rumahnya untuk orang asing karena tempat pengungsian penuh. Itulah kebajikan. Dan Stoikisme percaya
Ketika dunia menjadi kacau, kebajikan manusia menjadi terang paling kuat. Teman-teman, 3 poin ini mengajak kita melihat bahwa stoikisme bukan sekedar teori kuno. Ia relevan, membumi, dan bisa memandu langkah kita di tengah krisis. Menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan datang ketika dunia sunyi, tapi ketika hati mampu tetap jernih walau dunia ribut. Marcus Aurelius pernah menulis, "Masuklah ke dalam dirimu. Di dalam dirimu ada sumber ketenangan yang tidak akan pernah habis." Banyak warga yang terdampak bencana merasakan kebingungan, bahkan syok. Tetapi beberapa dari mereka tetap bisa mengambil napas panjang, mengatur pikiran, lalu memutuskan langkah terbaik. Ketenangan seperti itu tidak datang dari situasi, tapi dari latihan batin. Seorang relawan menemukan korban yang histeris. Alih-alih ikut panik, ia menenangkan diri dulu, baru menenangkan orang lain. Hasilnya, ia bisa membantu lebih banyak orang dalam waktu lebih singkat. Ketenangan itu menular. Dan di situasi bencana, ketenangan adalah penyelamat kedua setelah logistik. Memaknai kesulitan sebagai guru. Para stoik punya cara pandang unik. Setiap kesulitan dianggap sebagai guru, bukan musuh. Epictetus berkata, "Kesulitan memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya." Bencana bukan sesuatu yang kita inginkan. Tidak ada yang mau kehilangan rumah, harta, atau orang tersayang. Tetapi ketika ini terjadi, stoikisme mengajak kita bertanya, apa yang bisa kupelajari dari kejadian ini? Bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat, bukan lebih pahit? Ada warga yang setelah rumahnya roboh memilih ikut pelatihan kebencanaan agar bisa menjadi relawan di masa depan. Ia belajar dari luka, ia tumbuh dari kehilangan. Kesulitan mengungkapkan keberanian kita yang tersembunyi. Itu esensi latihan stoik. Melihat harapan di tengah reruntuhan. Tidak ada stoik sejati yang pesimis. Mereka realistis, tetapi tetap memelihara harapan. Seneca menulis, kadang hidup menempatkan kita di tepi jurang agar kita belajar bagaimana menemukan sayap. Harapan bukan naif. Harapan adalah tenaga untuk bangkit. Ketika kita melihat warga yang tertawa kecil di posko pengungsian, anak-anak yang tetap berlari meski pakai sandal pinjaman, ibu-ibu yang memasak untuk banyak keluarga lain. Di situ kita melihat harapan tumbuh dari solidaritas. Satu kampung saling patungan memperbaiki jembatan kecil yang hancur. Tidak besar, tidak dramatis, tapi itu harapan. Itu bukti bahwa kehidupan selalu mencari jalan untuk bangkit kembali. Teman-teman, kita baru saja menelusuri 3 poin penting yang membantu kita melihat cahaya kecil di tengah gelapnya duka. Kalau kamu merasa pesan ini berarti, kamu bisa simpan atau subscribe supaya saat segmen berikutnya keluar, kamu tidak ketinggalan. Dukung dengan like agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak hati yang membutuhkan penguatan. Menguatkan diri lewat tindakan kecil yang konsisten. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan bukan datang dari tindakan besar, tapi dari tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus. Marcus Aurelius berkata, "Jangan pernah meremehkan kekuatan
dari tindakan kecil yang dilakukan dengan ketulusan. Di masa bencana, kita sering merasa tidak bisa melakukan banyak hal, tapi stoikisme mengingatkan, satu langkah kecil pun berarti. Contoh modern, mengirim satu bungkus mie instan ke posko, membagikan selimut, membantu mengangkat puing, menghibur satu anak yang ketakutan. Tindakan kecil ya, tapi jika dilakukan banyak orang, ia menjadi kekuatan besar. Seperti tetesan air yang membentuk sungai, tindakan kecilmu mungkin menjadi bagian dari arus besar yang menyelamatkan banyak orang. Menjaga integritas di masa sulit. Ketika krisis datang, karakter asli seseorang sering muncul. Dan stoikisme menekankan bahwa integritas adalah harta terakhir yang tidak boleh kita lepas apapun kondisinya. Epictetus menulis, manusia kehilangan segalanya ketika ia kehilangan karakternya. Di situasi bencana, ada yang memanfaatkan keadaan, ada yang mengambil bantuan lebih dari yang dibutuhkan, ada yang berbohong atau mengambil kesempatan di atas penderitaan orang lain. Stoikisme mengingatkan kita, jika dunia penuh kekacauan, maka justru disitulah kita harus menjaga diri tetap bersih, jujur, dan terhormat. Seorang pemuda yang menemukan dompet di area longsor, lalu langsung mengembalikannya ke pemiliknya meski dirinya sendiri sedang kesulitan. Itu stoik, itu integritas. Karakter seperti inilah yang membuat masyarakat tetap berdiri meski tanahnya goyah. Bersandar pada kebijaksanaan dan spiritualitas. Stoikisme bukan hanya filsafat logika, tapi juga jalan hidup yang menuntun batin. Dan di tengah bencana, kebijaksanaan ini sering berpadu dengan spiritualitas. Karena manusia bukan hanya tubuh yang butuh makanan, tetapi jiwa yang butuh pengharapan. Di banyak daerah terdampak bencana, kita melihat orang-orang tetap berdoa, tetap bersyukur karena masih hidup, tetap memeluk satu sama lain. Stoikisme sejalan dengan itu. Marcus Aurelius menulis, terimalah apa yang diberikan alam semesta kepadamu dan cintailah mereka yang bersama denganmu. Keyakinan spiritual, apapun bentuknya, memberi kita kekuatan untuk menerima, menghadapi, dan kembali berdiri. Sekelompok warga yang berkumpul di tempat pengungsian, membaca doa bersama, menyanyikan lagu penguatan, atau hanya duduk saling menggenggam tangan. Kadang bukan bantuan besar yang menguatkan, melainkan perasaan bahwa kita tidak sendiri. Teman-teman, 3 poin terakhir ini membawa kita pada puncak perjalanan batin stoik. Kita belajar bertindak, menjaga diri, dan bersandar pada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Teman-teman, kita telah berjalan cukup jauh. Dari segmen pertama, kita belajar menerima duka. Di segmen kedua, kita memahami batas kendali kita. Segmen ketiga membawa kita pada harapan. Segmen keempat mengajak kita menjadi manusia yang tetap kuat meski dunia runtuh. Sekarang kita sampai di bagian paling penting, mengenali kekuatan jiwa kita sendiri. Kita hidup di dunia yang tidak selalu stabil. Gunung bisa bergeser, sungai bisa meluap, tanah bisa runtuh, dan kadang hidup terasa seperti itu juga, tiba-tiba berubah, tidak terduga, menyakitkan. Namun justru di tempat-tempat paling gelap,
cahaya kita paling terlihat. Jiwa yang tetap teguh seperti batu karang. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jadilah seperti batu karang yang dipukul ombak. Ombak menghantamnya terus, tetapi ia tetap berdiri tegak, dan air yang bergemuruh di sekitarnya akhirnya reda." Dan hari ini, Sumatera adalah batu karang itu. Masyarakatnya adalah batu karang itu. Kita semua yang ikut merasakan duka mereka juga adalah batu karang itu. Kita tidak memilih ombak apa yang datang, tapi kita bisa memilih bagaimana kita berdiri. Ketika sebuah kampung tenggelam oleh banjir, ketika jalan terputus oleh longsor, ketika keluarga harus memulai hidup dari nol, di sanalah kita melihat jiwa manusia yang tetap kokoh meski diserang berkali-kali. Luka kolektif, tapi juga kekuatan kolektif. Bencana bukan hanya luka bagi satu orang. Ia adalah luka kolektif. Tapi justru karena itu, kita bisa menemukan kekuatan kolektif. Kita melihat relawan datang dari berbagai kota. Kita melihat tetangga membantu tetangga. Kita melihat masyarakat yang membagi makanan meski mereka sendiri lapar. Kita melihat anak-anak yang menenangkan anak lain, padahal mereka juga takut. Semua ini menunjukkan bahwa di tengah hancurnya bangunan, ada sesuatu yang tidak pernah hancur, yaitu kemanusiaan. Dan itu adalah inti dari stoikisme, menjaga nilai-nilai manusiawi apapun kondisi kita. Dari reruntuhan, kita bangun ulang makna hidup. Stoikisme tidak meminta kita pura-pura kuat, tidak meminta kita merasa baik-baik saja ketika sebenarnya kita sedang hancur. Stoikisme justru mengajak kita melihat reruntuhan, menangisinya, lalu berkata, "Apa yang bisa kubangun dari sini?" Ada keluarga yang kehilangan rumah, tapi mereka membangun gubuk kecil bersama, bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal baru. Ada relawan yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam bencana, tapi kini menemukan panggilan hidupnya. Ada anak kecil yang kehilangan mainannya, tapi menemukan keberanian untuk tersenyum lagi. Reruntuhan memang menyakitkan, tapi dari situlah lahir ruang baru bagi keberanian, kepedulian, dan makna hidup yang lebih dalam. Ketabahan yang tidak teriak, tapi diam-diam bertahan. Ketabahan tidak selalu terlihat dramatis. Kadang, ia berwujud seorang ibu yang tetap memasak untuk banyak orang meski ia sendiri lelah. Seorang bapak yang tersenyum pada anaknya, padahal hatinya remuk. Seorang nenek yang tetap mengusap kepala cucunya sambil berkata, "Kita akan baik-baik saja." Seseorang yang mengangkat puing sedikit demi sedikit setiap hari tanpa mengeluh. Itulah ketabahan yang paling murni, yang tidak perlu tepuk tangan, yang tidak butuh sorotan kamera, yang lahir dari hati yang percaya bahwa badai tidak selamanya. Seneca menulis, kadang keberanian terbesar adalah diam dan tetap bertahan. Hidup tidak selalu kita kendalikan, tapi kebaikan tetap bisa kita pilih. Bencana mengingatkan kita bahwa hidup rapuh, tetapi stoikisme mengatakan bahwa meski hidup ini rapuh, kebajikan adalah sesuatu yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Kita mungkin kehilangan rumah, kehilangan harta, bahkan kehilangan orang yang sangat kita cintai. Tapi tidak ada bencana yang bisa merampas hati penuh belas kasih. Tidak ada banjir yang bisa menghapus integritas. Tidak ada longsor yang bisa mengubur kebaikan. Tidak ada badai yang bisa meruntuhkan cinta. Itu yang membuat kita manusia, dan itu yang membuat kita mampu bangkit. Menjadi terang di saat dunia gelap. Teman-teman,
Ketika badai datang, ketika tanah bergerak, ketika dunia terasa tidak aman, ingatlah satu hal. Kita bisa menjadi terang. Terang bukan berarti tidak takut. Terang bukan berarti tidak sedih. Terang berarti tetap hadir, tetap peduli, tetap berbuat sesuatu, sekecil apapun. Seorang stoik modern adalah orang yang meski hidupnya ikut terguncang, tetap mau menguatkan orang di sebelahnya. Dan Sumatera menunjukkan itu. Indonesia menunjukkan itu. Kita di ruangan ini, di video ini, juga bisa menunjukkan itu. Doa dan harapan penutup. Semoga semua yang terdampak diberi kekuatan. Semoga keluarga yang berduka diberi ketenangan. Semoga relawan yang bekerja diberi perlindungan. Semoga kita semua diberikan hati yang peka, tangan yang mau menolong, dan jiwa yang tetap teguh dalam badai. Dan semoga setelah semua ini, kita tidak hanya membangun rumah yang runtuh, tetapi juga membangun hati kita menjadi lebih bijak, lebih kuat, lebih manusiawi. Jika pesan ini menyentuh hatimu, kamu bisa subscribe bukan untuk angka, tapi supaya setiap pesan ketenangan berikutnya bisa menemukanmu kembali. Jika kamu merasa video ini bisa menguatkan orang lain, berikan like dan bagikan. Biarkan cahaya kecil ini menyebar pelan-pelan seperti lilin yang menyalakan lilin lainnya, tanpa suara tapi memberi terang. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Tetaplah teguh, tetaplah manusia, dan tetaplah menjadi terang.